Episode 15. Selesai makan malam, Sean langsung beranjak bangkit dari kursinya. "Kau tidurlah lebih dulu, jangan menungguku. Karena aku harus pergi," ujar Sean memberitahu pada Lisa. Lisa hanya mengangguk sambil menoleh ke arah Sean. Sean langsung meninggalkan ruang makan dan berjalan keluar menuju mobilnya. Juan pun langsung mengikutinya dari belakang. Di tempat lain, di dalam sebuah ruangan terdengar suara lenguhan serta erangan yang saling bersahutan antara wanita dan seorang lelaki tengah bergerak cepat di atas tubuh sang wanita. Peluh yang menderas bersamaan dengan yang dibuat si pria tidak habisnya, membuat sang wanita begitu menikmati permainan yang begitu nikmat dan panas oleh sang pria berikan padanya. "Kau pria yang sungguh hebat. Kau membuatku candu sayang." "Ah," sahut suara wanita tersebut pada sang pria yang terus menikmati permainannya. "Ya, akan kubuat kau puas sampai puncak sayang. Kau adalah wanitaku," jawab sang pria. "Kau yang terbaik sayang. Kau sungguh sangat perkasa, terlebih dengan senjatamu." "Ah," sahut sang wanita yang terus berpacu dengan nafasnya yang tersengal. Sang pria pun semakin beringas memainkan permainannya, menggerakkan pinggulnya yang berpacu dengan waktu, membuat sang wanita juga tak habis mengerang menikmati permainan sang pria. Namun, di sela permainan mereka tiba-tiba terdengar suara bel pintu berbunyi, membuat mereka seketika menghentikan aktivitas permainan mereka. "Siapa yang datang?" tanya si pria tersebut. "Entahlah. Aku tidak ada janji dengan siapapun," jawab si wanita menggelengkan kepalanya. "Aku akan lihat dulu," ujar si pria yang mencoba bangkit. Tapi sang wanita justru menahan tubuh si pria. "Tidak usah. Biarkan saja, paling itu cuma petugas kebersihan," ujar si wanita melarang si pria untuk membukakan pintu. Dan mereka kembali melakukan aktivitas permainan mereka. Namun, lagi-lagi harus terhenti kala suara bel pintu yang tidak berhenti berbunyi. Dengan terpaksa si wanita menyuruh si pria untuk membukakan pintu mereka. "Cepatlah, jangan terlalu lama," ujar si wanita mendengus kesal, karena di saat mereka sedang menikmati permainannya yang hampir meraih puncaknya, justru terganggu dengan bunyi bel pintu yang menandakan seseorang datang. Si pria menuruti perintah sang wanita dengan berjalan ke arah pintu untuk membukakan pintu. Sementara sang wanita langsung duduk sambil menyulutkan sebatang rokok untuk ia hisap. Saat sang pria membukakan pintunya, tiba-tiba saja menerima penyerangan sebuah tendangan keras ke arah dadanya. Di saat dirinya tidak memakai pakaian, yang hanya menutupi bagian bawahnya dengan celana boxer, seketika membuat si pria terjatuh tersungkur. Bruk. Tidak sampai di situ saja, ia pun kembali menerima penyerangan ke arah tangannya. Sebuah pisau tajam yang langsung menancap ke telapak tangannya, yang belum sempat ia menghindar sebelumnya. "Argh!" teriak sang pria meringis kesakitan melihat sebuah pisau yang sudah menancap di telapak tangannya. Mendengar teriakan sang pria, sang wanita pun terkejut. "Ada apa, Tom? Siapa yang datang?" tanya sang wanita yang masih memilih diam di kasurnya. Sang pria yang belum sempat bicara, tiba-tiba mulutnya langsung disumpal dengan sebuah kain dan tangannya yang satu langsung diinjak oleh seseorang, membuat sang pria tidak bisa berteriak kembali dan meloloskan dirinya. Sang wanita yang merasa penasaran, karena sang pria tidak juga datang. Ia pun beranjak bangkit dan menutupi tubuhnya dengan selimut.
Ia pun berjalan menghampiri sang pria yang membuatnya penasaran. Namun, wanita itu langsung syok dan terkejut saat melihat sosok lelaki yang selama ini ia sudah berusaha menjauh kehidupan lelaki tersebut. Sean, seru wanita itu yang seketika berdiri mematung. Lelaki yang dimaksud wanita itu adalah benar-benar sosok Sean, yang sedang berdiri menatap tajam ke arah wanita bernama Reksa. Lama tidak bertemu Reksa, sapa Sean tersenyum santai ke arahnya. Reksa pun sesaat melirik ke arah prianya yang bernama Tom, yang kondisi sudah dalam keadaan memperhatikan. Bagaimana bisa kau kesini, Sean? Apa yang sudah kau lakukan padanya? Tanya Reksa dengan nada sedikit bergetar karena mulai merasa takut melihat kemunculan Sean yang menunjukkan aura mengerikan. Kenapa aku bisa di sini? Apa yang sudah kulakukan pada priamu? Kau mengkhawatirkan peliharaanmu? Tanya Sean masih dengan sikap santainya dan tenang. Apa maumu, Sean? Tanya Reksa memberanikan dirinya untuk bertanya. Menurutmu apa yang kuinginkan? Setelah setahun kau menghilang, kau membawa kabur uang yang seharusnya digunakan pembangunan proyekku. Dan ternyata kau kembali ke sini dengan mencoba bersembunyi dariku. Menurutmu apa yang kuinginkan sekarang? Tanya Sean mulai mengungkit masa lalu sebelumnya. Reksa mulai ketakutan dengan pertanyaan yang sudah disinggung oleh Sean. Beberapa saat ia pun memilih diam dan menunduk. Sepertinya kau menikmati hidupmu. Menghabiskan uangku bersenang-senang ke Thailand. Kau kembali setelah kau menghabiskan uangku karena kau sudah menipu orang-orang di sana. Dan sekarang kau sedang menikmati permainan bercinta kalian yang sangat menjijikan. Apakah kau masih ingin menikmati hidupmu selanjutnya, Reksa? Tanya Sean mulai berjalan ke arah Reksa. Reksa pun langsung bersimpuh di kaki Sean dan mengeluarkan taktiknya untuk menangis di hadapan Sean. Maafkan aku, Sean. Aku bersalah. Aku hilaf. Aku tidak bermaksud membawa kabur uang itu. Tapi saat itu aku sangat terdesak. Aku membutuhkan uang saat itu, Sean. Hiks. Lirih Reksa yang menangis di kaki Sean. Bukan merasa iba, Sean langsung menghempaskan wajah Reksa dengan tendangan kakinya yang cukup keras. Bruk. Seketika membuat wajah Reksa terluka akibat tendangan keras dari sepatu Sean. Lirih Reksa yang kesakitan sambil memegangi wajahnya. Tom yang melihat pun berusaha untuk menghampiri Reksa. Namun Juan justru menginjak tangan sebelah Tom yang tidak terluka dengan cukup keras. Hingga membuat Tom menjerit dan tidak bisa bergerak. Arggh. Breng asteris ek kau. Singkirkan kakimu dari tanganku, sialan, teriak Tom Juan dengan nada emosi. Juan pun mengangkat kakinya dari atas tangan Tom dan kembali menyerangnya dengan menendangnya cukup keras, seperti yang dilakukan Sean pada Reksa. Lirih Tom yang kesakitan. Tom, panggil Reksa yang semakin panik melihat keadaan Tom yang disiksa oleh Juan. Kenapa? Kau tidak rela melihat pacar sampahmu seperti itu? Tanya Sean yang langsung menarik Reksa dari belakang dengan kasar. Tolong maafkan aku, Sean. Hiks. Aku mengaku salah. Ampuni aku. Hiks. Aku akan bertanggung jawab atas ulahku. Hiks, rintih Reksa kembali memohon pada Sean. Dengan air mata yang terus mengalir keluar dari matanya. Dengan cara apa kau akan bertanggung jawab? Apa kau pikir dengan menjual tubuhmu bisa mengembalikan semua uangku? Tanya Sean dengan tatapan iblisnya.
Aku akan melakukan apa saja untukmu. Asal kau mau mengampuniku, Sean. Hicks. Tolong jangan bunuh aku. Hicks, rintih Reksa yang masih memohon pada Sean. Kalau begitu, bagaimana jika aku menjual seluruh orb Asteris and tubuhmu? Setidaknya itu bisa mengembalikan sebagian uangku. Kau tidak keberatan kan? Usul Sean dengan santainya. Reksa kembali panik dan ketakutan. Di saat hidupnya mulai akan diambang kematian dengan peringatan mematikan yang keluar dari mulut Sean. Tidak. Ku mohon jangan, Sean. Kasih aku kesempatan untuk mengembalikannya. Jangan bunuh aku. Hicks, lirih Reksa kembali bersimpuh di kaki Sean sambil memegangi kedua kaki Sean. Sean langsung menghempaskan tangan Reksa dari kakinya. Jangan coba menyentuhku. Aku sangat muak melihat manusia lak Asteris Ed sepertimu. Sudah seharusnya kau membayar apa yang sudah kau lakukan padaku. Sebuah kepercayaan yang sudah dikhianati akan sulit untuk dimaafkan. Dan tidak ada kesempatanmu untuk menebus itu semua, ucap Sean memberi peringatan lagi pada Reksa. Sean berjalan ke arah Juan. Habisi mereka. Seperti biasa buang Me Asteriste mereka ke penangkaranku, ucap Sean memberi perintah pada Juan. Juan langsung mengangguk mengerti. Baik Tuan, jawab Juan. Sean pun langsung pergi meninggalkan mereka. Dia lebih memilih memberi perintah pada Juan untuk menghabisi Reksa dan pacarnya. Karena dia tidak mau mengotori tangannya untuk melenyapkan orang yang sudah mengkhianati kepercayaannya. Reksa sebelumnya dikenal sebagai teman baik Sean. Karena sudah cukup lama berteman sejak mereka duduk di bangku kuliah. Sean yang dari awal berprofesi sebagai pengusaha muda, mempercayakan Reksa sebagai sekretaris pribadinya. Bertahun-tahun melewati waktu bersama, Reksa tidak bisa menghindari perasaan sukanya pada Sean. Tapi justru tidak menanggapi Reksa sebagai wanita yang ingin memilikinya. Sean lebih menganggap Reksa sebagai teman dan adik sekaligus. Perasaan cinta yang bertepuk sebelah tangan, membuat Reksa menjadi sakit hati dan kecewa. Sebab ia menganggap Sean tidak menghargai perasaannya dan tidak memberinya kesempatan untuk membuktikan jika ia sangat mencintai Sean. Dari sejak itu, Reksa berniat ingin membalaskan rasa sakit hatinya dengan menggelapkan keuangan perusahaan yang jumlahnya tidak main-main. Reksa membawa kabur uang tersebut dengan melarikan diri ke luar negeri. Menghabiskan uang tersebut untuk berfoya-foya. Dan menjalankan bisnisnya dengan menipu para orang yang mudah mempercayainya. Hingga pada akhirnya, saat penipuannya ketahuan, Reksa dengan cepat kembali ke negara asalnya. Sebelum ia tertangkap oleh pihak kepolisian di negara tersebut. Setelah Sean meninggalkan mereka berdua, Juan tersenyum miring melihat dua orang yang sudah dalam keadaan ketakutan. Bagaimana? Apa kalian masih ingin melanjutkan bercinta kalian? Atau sudahi dengan pergi ke neraka bersama? Tanya Juan dengan santainya sambil mengeluarkan senjata andalannya yang selalu ia bawa kemanapun. Juan, tolong jangan lakukan hal ini. Bukankah kita dulunya berteman baik? Tolong ampuni kami Juan. Hicks, lirih Reksa memohon pada Juan. Teman? Apa aku mengenalmu sebagai teman? Tanya Juan sambil tersenyum. Reksa menunduk terdiam. Bagiku tidak ada teman pengkhianat sepertimu. Kau cuma Semp Asteris H yang sudah seharusnya kumusnahkan. Wanita sialan,
teriak Juan yang tiba-tiba meluapkan emosinya dan langsung menghujami sebuah tus asteriskan ke arah Tom berulang kali. "Arg!" teriak Tom meringis kesakitan. "Mati kau breng asteris ek!" teriak Juan sambil menatap Tom dengan sangat tajam. Dan terus berulang kali menusukkan pisau di tangannya ke dada Tom. Dan akhirnya membuat Tom tewas seketika tak berdaya. Reksa yang melihat langsung berteriak histeris. Kala melihat Tom sang kekasih dibantai oleh Juan tepat di depan matanya. "Tidak, Tom. Kau jahat Juan." "Hua! Hicks!" teriak Reksa yang histeris dan syok. Juan semakin tersenyum miring saat melihat reaksi Reksa yang begitu histeris melihat kematian Tom. Kali ini ia pun berjalan ke arah Reksa, dengan tangan yang sudah berlumuran darah asteris H sambil memegangi pisau yang masih di tangannya. "Bagaimana? Kau sudah siap untuk menyusul kekasih kesayanganmu Reksa?" tanya Juan dengan nada yang sangat menakutkan. Membuat Reksa seketika mundur mencoba menjauhi Juan. "Juan, ku mohon jangan bunuh aku. Hicks, ampuni aku. Aku akan melakukan apapun untukmu. Hua, tolong jangan bunuh aku Juan." "Hicks," isak Reksa yang tidak berhenti memohon. "Kenapa kau harus memohon untuk tetap hidup? Bukankah ingin bersama kekasihmu yang sudah pergi ke neraka?" "Aku akan membantumu untuk menyusulnya," tanya Juan menatap tajam ke arah Reksa. Reksa semakin ketakutan dan entah bagaimana caranya agar ia bisa lolos dari mautnya. "Kau lihat pisau ini? Ini sangat tajam. Sekali kau merasakannya, kau akan dengan cepat menyusul pacar sialanmu itu. Dan tenang saja, ini tidak akan sakit dan tidak akan berlangsung lama," teriak Juan langsung menyerang Reksa dengan melayangkan pisau di tangannya ke arah tubuh Reksa. "Tidak!" teriak Reksa saat melihat Juan melayangkan pisau asteris U itu ke tubuhnya. Juan seakan tidak peduli. Dengan membabi butanya ia menus asteriska ke tubuh Reksa berulang kali. Hingga membuat Reksa tak berdaya dan tewas keseketika. Melihat Reksa yang sudah mati, Juan pun langsung bangkit dan mengatur nafasnya yang sempat tak beraturan saat mem asteris nuh Reksa. Juan pun memperhatikan dua manusia yang sudah tewas di tangannya. Ia begitu puas sudah menghabisi musuh Sean dengan tangannya sendiri. "Heuh, dua manusia sampah. Kalian memang pantas mendapatkan ini," ujarnya langsung menghubungi seseorang. "Cepat ke sini dan bereskan mereka," ujar Juan memberi perintah pada seseorang di sana. Juan pun langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dengan keadaan Reksa dan Tom yang sudah mat asteris. Bersambung.